Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa kembali sahabat dengan Master Project 19. Hari ini kita di Kopinda Kota Cilegon mempersembahkan rapat anggota tahunan Koperasi Karyawan PT Cankyu Indonesia Internasional. Selamat menyaksikan. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komen. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. 11. Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Cilegon, Bapak Dr. Haji Didin S. Maulana MM atau yang mewakili, yang bertemakan optimalisasikan usaha koperasi untuk menunjang kesejahteraan anggota. Demikianlah sambutan dari saya. Semoga Allah SWT melindungi kita semua. Amin ya rabbal alamin. Rapat anggota tahun 2023 Koperasi Kota Cilegon pada hari ini, Sabtu 17 Februari 2024 secara resmi saya buka. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Haji PSE, yang terhormat manajemen PT Cankyu Indonesia Internasional, para division manager, para deputi division manager, para departemen manager, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Bapak Agus Bintono SH MSI, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UKM Kota Cilegon, Bapak Dr. Haji Didin S. Maulana MM, yang terhormat Kepala Dinas Ketua Dekopinda atau yang mewakili Bapak Nur Mansah, yang terhormat Dewan Penasehat Koperasi Unit Cilegon, Bapak Siu Yadi, yang terhormat Dewan Pengawas Koperasi Unit Cilegon, Bapak Heru beserta jajaran. Misalnya di bidang pinjaman, ini terjadi di 2023, kita menurunkan suku bunga dari 1% menjadi 0,8%. Ini untuk menurunkan suku bunga ini, mungkin Bapak Ibu sekalian, saya ingin sedikit bercerita begitu cukup panjang. Ketika di tahun 2020 ada permintaan dari anggota untuk menurunkan suku bunga, kami tetap bertahan di 1%. Kemudian sebagai konsekuensinya, sebagai opsi, kami menaikkan kontribusi SHU pinjaman dari 15% menjadi 18%. Tapi itu pun belum memberikan kepuasan kepada anggota. Sehingga di tahun berikutnya, tahun 2021, kami pun diminta kembali untuk menurunkan dari 1% menjadi 0,8%. Kami masih tetap bertahan dengan memberikan kontribusi, memberikan opsi menaikkan kembali SHU untuk peminjam menjadi dari 18% menjadi 20%. Nah, begitu di tahun 2022, ketika kami tidak ada opsi lagi dan itu dimintakan kembali untuk penurunan, kami sudah menyampaikan bahwa ini akan berdampak kepada SHU kita, akan berdampak kepada bagaimana cash flow juga di koperasi kita. Nah, ini akhirnya kami tidak ada pilihan lain dan menurunkan suku bunga ini. Tetapi di dalam berkoperasi itu bahwa kita dituntut ada nilai di situ, bukan nominal, value, nilai. Misalnya, ketika di koperasi, apakah atau kita misalnya di perbankan, kalau dibandingkan dengan perbankan saat ini, apakah ada kemudahan seperti halnya di koperasi saat ini? Ketika kita butuh dana pendidikan, kita bisa langsung. Apakah di perbankan bisa seperti itu? Kemudian ketika ada kesulitan misalnya biaya pengobatan dan sebagainya, apakah di perbankan bisa mendapatkan secepat mungkin seperti halnya di koperasi? Kemudian apakah kalau minjam kita dibandingkan misalnya dengan perbankan, apakah keuntungan itu bisa kembali kepada kita?
Ini yang sering-sering kali saya sampaikan kepada Bapak Ibu saudara anggota sekalian. Kemudian kami juga sering diperbandingkan ketika di Waseda misalnya koperasi katanya mahal. Kita koperasi bukan hanya tadi besaran yang mahal. Misalnya selisih kita beras selisih 1.000 2.000. Di koperasi itu kita lebih kepada nilai. Ada di situ kemudahan. Kita hanya dengan yang secara langsung adalah unit bisnis kita dengan perusahaan kita mengalami kenaikan pendapatan yang sangat signifikan. Saya ucapkan terima kasih kepada manajemen kita yang telah mensupport koperasi kita secara terus-menerus. Mohon aplausnya Pak untuk manajemen kita. Memudahkan segala urusan kita dan mengabulkan hajat dan keinginan kita di tahun ini, tahun 2024. Amin. Terima kasih. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Salam sejahtera untuk kita semua. Yang terhormat Ketua Dekopimil Provinsi Banten, Ibu Hajah Ratu Kasiah atau yang mewakili. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Provinsi Banten, Bapak Agus Nirvano. Yang terhormat Kepala Dinas Koperasi Cilegon, Bapak Haji Didin. Yang terhormat Kepala Dekopinda Cilegon, Bapak Nurmansyah. Yang terhormat Direksi PT Sankyu Indonesia Internasional, Bapak Haji Dedi Mukti. Yang terhormat Ketua Koperasi Pusat, Bapak Putra Negara. Yang terhormat Ketua Umum Koperasi Cilegon, Bapak Eris Kayarisman. Yang terhormat Ketua Dewan Pengawas, Bapak Haji Heru Subagio. Dan seluruh peserta RAT tahun buku 2023 yang berbahagia. Hadirin semua yang berbahagia, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan Yang Maha Esa yang senantiasa melimpahkan rahmat dan karunia-Nya sehingga pada hari ini kita dapat bersama-sama hadir di tempat yang berbahagia ini dalam rangka acara rapat anggota tahunan Koperasi Unit Cilegon tahun buku 2000 yang sudah turut dalam mengembangkan koperasi. Tanpa partisipasi dari seluruh anggota, koperasi tidak akan bisa berkembang sampai dengan sebesar ini. Bapak Ibu yang berbahagia, perkembangan koperasi di Cilegon sampai dengan tahun 2023 akhir ini sangat pesat dari tahun ke tahunnya. Dan ini sangat luar biasa. Bahkan hal ini mendapatkan apresiasi dari pemerintah, dalam hal ini dinas. Ya. Perlu saya sampaikan bahwasannya sebuah apresiasi yang luar biasa yang telah dicapai oleh Koperasi, di mana di tahun 2023 mendapatkan peringkat 1 sebagai koperasi sehat di tingkat Kota Cilegon. Dan peringkat 3 sebagai koperasi berprestasi di tingkat Provinsi Banten. Hal ini yang kita harapkan di tahun ke depan koperasi akan bisa mendapatkan penghargaan-penghargaan lagi yang lebih baik lagi guna meningkatkan kesejahteraan anggota. Kami berharap kepada koperasi kita semakin jaya, semakin tumbuh besar demi tercapainya kesejahteraan anggota. Di akhir kata, kami mengucapkan selamat menjalankan RAT sebagai semoga RAT tahun ini menghasilkan keputusan-keputusan yang baik untuk meningkatkan kesejahteraan anggota. Amin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Terima kasih atas sambutannya. Dan sambutan selanjutnya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ba'du.
Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Asik nih goyang-goyang nih. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi dan UKM Provinsi Banten, Pak Haji Agus, beserta rekan saya Pak Gatot. Yang kami hormati pimpinan perusahaan yang mewakili perusahaan di PT Sankyu yang saya hormati. Selanjutnya pengawas koperasi dari pusat maupun dari koperasi Cilegon yang saya hormati di Kopimda Kota Cilegon. Sudah ada di sini Pak Sekretaris Pak Nurmansyah, beliau dulu salah satu pengurus koperasi di Kokas Plato Steel. Selanjutnya yang kami hormati pengurus koperasi PT Sankyu Koperasi Cilegon. Terima kasih yang sudah bisa melaksanakan, saya berikan apresiasi sudah bisa melaksanakan AT tepat waktu. Terima kasih beserta manajer dan karyawannya. Terima kasih, alhamdulillah ini salah satu Kopkar di Cilegon yang sudah melaksanakan RAT di bulan 2, bulan Februari. Saya pernah menghadiri RAT di awal Januari, sekitar tanggal 7, tanggal 8. Itu yang pertama Kopkar RAT-nya. Saya langsung hadir, kok bisa di awal Januari RAT ini auditnya kapan? Nah, pas saya sudah hadir di sana langsung di sini Pak, rapat anggota koperasi tahun buku 2022. Jadi tadinya mau saya berikan penghargaan khusus. Baru pertama kali ini rapat anggota tanggal 5 Januari, tapi ternyata dia itu rapat anggota tahun 2022 karena belum sempat katanya Pak, jadi 2022 baru melaksanakan RAT. Boleh saya berpantun Pak ya, biar suasananya lebih. Siap. Bu Esi jualan udang. Pak Kohar jualan duren. Terima kasih sudah diundang. Koperasi memang keren. Yang pertama saya haturkan terima kasih kepada pengurus yang sudah bisa melaksanakan RAT ini. Selanjutnya pertemuan ini merupakan RAT ini adalah pertemuan yang memang kekuasaan tertinggi anggota untuk melaksanakan atau untuk menyaksikan, mendengarkan pertanggungjawaban dari pengurus dan pengawas untuk pengolahan koperasi di 2023. Memang ini prinsip demokrasi ini sudah dilaksanakan koperasi sejak zaman dulu ya, zaman 1844 kalau nggak salah. Jadi sebelum Isa itu 1846 kalau nggak salah. Ini di desa di Inggris ya seperti ini Pak, yang memang memulai ada namanya koperasi Rockdale Pak ya. Itu pertama kali karyawan itu membentuk koperasi. Koperasi adalah koperasi jenis konsumsi ya. Ini sudah beberapa tahun, alhamdulillah di Indonesia juga dikembangkan, dan alhamdulillah juga di Cilegon kebetulan ini potensinya adalah koperasi karyawan. Jadi memang ya seperti inilah kondisinya. Anggotanya sudah lebih dari 1.000 ya, 1.000 orang lebih, dan memang itu anggota sebagai pemilik dan sebagai pengguna jasa koperasi. Tadi menyampaikan Pak Ketua Koperasi, Pak Eris, terima kasih, sedikit curhat tadi Pak ya kepada anggota, nggak apa-apa Pak. Jadi memang betul Pak yang dikatakan beliau itu. Jadi koperasi ini secara filosofi memang koperasi ini dari anggota, oleh anggota untuk anggota. Terus koperasi ini adalah pengolahannya secara demokratis. Anggota boleh meminta keterangan ke pengurus, ke pengawas, gimana pengolahan usahanya, itu boleh. Karena sebagai pemilik koperasi dipersilakan. Misalnya Pak ingin bunganya diturunkan, Pak ingin harganya diturunkan, nggak apa-apa. Tapi pengurus juga harus memang memperhitungkan juga, jangan sampai semuanya turun, koperasinya nggak ada untungnya, dan koperasi nanti tidak bisa
mengolah usahanya. Jadi kalau tadi Pak Elis mengatakan ada nilai value, Pak. Kalau konsep koperasi itu ada dua hal, Pak. Ada yang namanya manfaat langsung dan manfaat tidak langsung. Manfaat langsung itu tadi, Pak, pelayanan bagus. Misalnya untuk pinjam ke bank, setuju, Pak. Untuk pinjam ke bank mungkin tidak 1 hari, saya tidak akan mungkin, Pak, ya. Terus misalnya jaminan, harus ada jaminan dan sebagainya. Kalau koperasi sebagai pemilik mungkin 1 hari juga bisa cair untuk memang darurat, ya. Kebetulan saya juga kebetulan ketua koperasi pegawai juga, Pak, di Cilegon. Anggotanya sedikit, Pak, cuma 3.800 dan maunya macam-macam, Pak. Maunya macam-macam. Tapi ya kita juga tetap itu adalah pemilik koperasi, tetap kita juga akomodir saran masukannya. Tapi sekarang sudah di prosedur ini bukan anggot-anggotin, Pak, tapi hanya mengingatkan saja. Jadi memang pengelolaan koperasi ini ya harus baik, Pak, karena koperasi itu badan usaha, bukan lagi badan sosial. Nah ini memang masyarakat masih beranggapan bahwa koperasi itu badan sosial. Tidak, Pak, koperasi adalah badan usaha bisnis sama dengan PT CV dan seterusnya. Jadi seperti itu, nanti mengingatkan mungkin ke teman-teman dari pengurus pengawas koperasi, kalaupun nanti ada pergantian pengurus itu sesuai dengan Permenkop harus ada diuji kompetensi dan uji kelayakan nanti dari provinsi, mungkin Pak Hajakus ya yang akan melaksanakan uji kompetensi itu. Bapak Ibu sekalian, mungkin saya tidak terlalu banyak karena ini masih banyak sambutan-sambutan. Saya khawatir ini lomba sambutan gitu ya, Pak, ya. Jadi mungkin sebetulnya nih yang harus memberikan sambutan ini Ketua Dekopinwil Provinsi, ya. Bu Tatu tidak bisa hadir, sekretarisnya Opik katanya lagi OTW, Pak. OTW itu orang teke-teke wae kayaknya, jadi nggak sampai di sini. Itu jadi intinya kami berharap, ini saya yakin anggota Koperasi Sangku ini hebat-hebat, Pak. Itulah anggota dengan cinta, Pak, dengan sepenuh hati karena mereka adalah pemilik koperasi, dan anggota juga harus memberikan saran masukan kepada pengurus yang terbaik, ya. Ya mudah-mudahan seperti itu nanti koperasi akan lebih baik lagi, khususnya Koperasi Sangku. Demikian yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri dengan pantun lagi. Buah mangga dicampur nasi, adanya di Ramanuju. Bangga berkoperasi, Indonesia maju. Makan durian dengan kekasih. Cukup sekian dan terima kasih. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil wa bihi nasta'inu ala umuri waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabihi ajmain. Rabbi sholli shodri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Amma ba'du. Yang kami hormati Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Cilegon, Pak Haji Didin S. Maulana. Yang kami hormati Ketua atau pengurus Dewan Koperasi Daerah Kota Cilegon atau yang mewakili. Yang kami hormati Direksi PT Sangkyu Indonesia Cilegon. Yang kami hormati Ketua Koperasi PT Sangkyu Indonesia Uni Cilegon, serta para hadirin yang tidak dapat kami sebutkan satu-satu, mudah-mudahan tidak mengurangi suara kami. Alhamdulillah wa syukurillah, kita telah diberikan kesempatan untuk hadir pada kegiatan hari ini dalam keadaan sehat walafiat. Salawat dan salam semoga tercurah pada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarganya serta pada sahabatnya hingga akhir zaman yang insya Allah termasuk kita. Bapak Ibu yang kami hormati, mungkin kami tidak ada pantun, nanti disangkanya lupa pantun. Jadi kita supaya tidak terlalu formal sekali, kita santai saja, berhati-hati dan tidak cukup puas terhadap
prestasi-prestasi yang telah diperolehnya sekarang. Jadi jadikanlah prestasi itu acuan untuk kedepannya supaya dapat mempertahankan atau bahkan meningkatkan katakanlah prestasi-prestasi yang telah dilalui. Supaya kita bersama bahwa dalam rapat RAT ini yang akan ditetapkan terkait dengan anggaran dasar koperasi, terus kebijakan umum di bidang organisasi, manajemen, dan usaha koperasi. Jadi itu hal-hal yang akan ditetapkan, juga terkait dengan pemilihan, pengangkatan dan pemberhentian pengurus dan pengawas. Ini nanti dievaluasi oleh anggota sejauh mana kinerja pengurus, pengawas dan sebagainya pada satu tahun belakang. Itu selanjutnya juga terkait dengan rencana kerja, hal-hal apa yang akan direncanakan 1 tahun ke depan terkait dengan rencana kerja, rencana anggaran, dan juga rencana belanja koperasi. Seperti tadi dikatakan oleh Pak Ketua Koperasi tersebut yang tadi di depan, dikatakan bahwa terkait koperasi memang berbeda Pak. Kita kalau jadi anggota koperasi, kita tentu beda perlakuannya dengan kita pinjam di bank. Itu saya sepakat Pak. Kalau di koperasi itu lebih cepat. Karena kan persyaratannya tidak terlalu bertele-tele. Cuma kendalanya kalau di koperasi tidak bisa besar. Kalau bank otomatis kan sekarang modalnya kuat jadi agak besar gitu. Terus kalau di koperasi itu terjadi nilai value yang berbeda dengan di tempat umum. Kalau di tempat umum di luar koperasi, orang yang punya utang itu orang yang bagus. Tapi kalau di koperasi, anggota yang nggak punya utang itu kurang baik Pak, karena tidak aktif, tidak kontribusi ke koperasi. Semakin banyak hutang di koperasi semakin bagus. Karena apa? SHU-nya nanti meningkat. Jadi kan aktif tidaknya anggota yang di koperasi khususnya simpan pinjam itu atau koperasi sejenisnya itu kan ya partisipasinya itu kan hutang atau simpan atau pinjam ya gitu ya. Itu dengan semakin banyak kita menghutang, otomatis di akhir SHU-nya kan relatif lebih besar. Itu ya pengalaman saya gitu Pak. Gak tahu kalau pengalaman Bapak ya. Jadi saya rasakan juga semakin ini akan menghambat program atau kemajuan koperasi itu sendiri. Jadi rapat anggota tahunan juga mempunyai arti yang cukup strategis, yaitu dalam mengembangkan koperasi ke arah yang lebih baik lagi. Terus dalam rapat tahunan ini juga akan dibahas laporan pertanggungjawaban pengurus dan rencana kerja serta rencana anggaran yang tadi disampaikan di depan. Dalam rangka meningkatkan organisasi, diharapkan unsur badan usaha seperti pengurus dan pengawas dapat mengoptimalkan tugasnya. Jadi harus jadi saya harap tidak formalitas gitu. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'du. Yang saya hormati dan saya banggakan, Bapak Ibu seluruh peserta rapat anggota tahunan Koperasi Unit Cilegon sekaligus pemilik Koperasi Unit Cilegon. Kalau Bapak Didin tadi di awal pantun, saya ingin Bapak Ibu mengucapkan salam perusahaan kita, PT Sangkyu. Go Anjani! Go Anjani! Go Anjani! Go Anjani! Sekali lagi yang mulia. Go Anjani! Go Anjani! Kepala Dinas Koperasi dan UMKM Kota Cilegon, Bapak Didin Maulana, MM. Terima kasih Bapak-bapak yang sudah membina Koperasi Unit Cilegon selama ini dan sudah memberikan penghargaan sebagai juara 3 provinsi dan juara 1 di Cilegon. Aplaus untuk Bapak-bapak berdua. Yang saya hormati teman saya baru datang ini, Sekretaris Dekopinwil Provinsi Banten, Bapak Taufik. Terima kasih, selamat datang Pak. Juga dari Dekopindah Cilegon yang mewakili, selamat datang. Jajaran manajemen PT Sangkyu hadir hari ini, para divisi manajer, para deputi divisi manajer, para departemen manajer. Aplaus buat bapak-bapak manajemen yang sudah mensupport usaha bisnisnya PT Koperasi Unit Cilegon sehingga mempunyai harta sampai 60 miliar. Tepuk tangan. Yang saya hormati Ketua Umum DPP Koperasi
Bapak Putra Negara SA, SE, serta jajarannya. Yang saya hormati pengurus Koperasi Unit Kantor Pusat Bekasi, Bapak Hari dan mewakili dan serta jajarannya. Yang saya hormati pengurus Koperasi Unit PT Sangkyu Logistik Indonesia Tanjung Priok, selamat datang Pak Andre dan jajarannya. Yang saya hormati Dewan Penasehat Badan Pengawas Koperasi Unit Cilegon yang hari ini komplit, dan yang lebih saya hormati Ketua Umum Koperasi Unit Cilegon Bapak Eris Kadarisman serta jajarannya, dan tak lupa yang banting tulang membesarkan juga Bapak Supari sebagai manajer Koperasi Unit Cilegon serta pengelola yang lain. Aplaus buat kita semua. Bapak Ibu yang saya hormati, izinkan sebelum melanjutkan sambutan ini, saya ingin menjelaskan dulu ke Pak Agus, ke Pak Didin, kenapa saya tadi sebut banyak sekali pengurus-pengurus Koperasi. Mungkin bingung Pak. Jadi Koperasi Unit Cilegon adalah koperasi primer yang dimana di PT Sangkyu ada koperasi sekundernya yang kita namakan DPP Koperasi. Koperasi unitnya ada di 3 provinsi. Tadi di Kabupaten Bekasi terdaftar di Kabupaten Bekasi untuk Koperasi Kantor Pusat, unit primer Koperasi Pusat. Kemudian satu lagi di Tanjung Priok terdaftar di Dinas Koperasi Jakarta, mewakili Koperasi primer, dan yang di Cilegon. Awalnya ada 4, tapi sudah tutup di Medan, Sumatera Utara. Jadi karena PT Sangkyu mempunyai bisnis ada di seluruh Indonesia, sehingga dan yang unik lagi, koperasi sekunder ini adalah salah satu pemegang saham di perusahaan Pak. Jadi mungkin satu-satunya yang ada di Indonesia koperasi mempunyai saham di perusahaan asing, di perusahaan Jepang. Dari awal sejarahnya hanya diberi 10% saham, tapi bukan gratis. Diberikan alokasi saham 10%, kemudian bayarnya dicicil dari dividen yang diterima oleh perusahaan setiap tahun. Sekarang alhamdulillah sudah lunas yang 10%. Tapi sekarang dengan adanya penambahan modal perusahaan, Koperasi dilibatkan lagi, sehingga sekarang menjadi pemilik saham kedua terbesar di perusahaan setelah dari Sangkyu Inc. Jepang 64 sekian miliar %. Koperasi mempunyai saham 1,2%. Makanya kalau di neraca konsolidasikan di Cilegon saja sudah 60 miliar hartanya. Kalau dengan unit-unit lain dan sekunder bisa di atas 100 miliar, 200 miliar. Tapi masih berupa pinjaman untuk menambah modal itu. Tapi itulah kenapa manajemen berkepentingan atas kepengurusan koperasi ini Pak. Sehingga bagaimanapun Koperasi adalah mitra perusahaan. Itu perkenalan mungkin yang ingin saya jelaskan kepada Bapak-Bapak sebagai Kepala Dinas dan dari Dekopidil, kenapa saya sebut nanti tadi ada beberapa pengurus koperasi. Bapak Ibu peserta rapat anggota yang saya hormati dan saya banggakan, hari ini izinkan saya mewakili direksi PT Sangkyu Indonesia Internasional menyampaikan ucapan selamat melakukan rapat anggota. Tadi sudah saya disinggung oleh Bapak-Bapak Kepala Dinas bahwa Koperasi Cilegon ini adalah salah satu koperasi sehat yang mempunyai harta lebih dari 60 miliar dan rata-rata SHU setiap tahun di atas 6 miliar. Merupakan capaian yang tinggi karena berkat bisnis-bisnisnya juga disupport oleh perusahaan. Kami support labor supply, kita serahkan koperasi. Kami support semua labor supply, kemudian PO, working supply, office supply, semua kita support kepada, sehingga mau tidak mau sebagai mitra perusahaan, Koperasi akan tumbuh besar dan bermuara kepada kesejahteraan anggota yang sekaligus masing-masing pengurus itu dari masing-masing karena kami itu punya unit bisnis tidak terpusat dalam satu tempat.
ada di Krakatau, Nippon Steel, ada di Osaka, ada di Mitsubishi, ada di Asahi Chemical, ada di Chandra Asih. Masing-masing utusannya berlomba-lomba memkampanyekan dirinya sendiri. Karena apa? Honornya juga lumayan, Pak. Karena SHU-nya gede. Bukan, tapi saya sependapat dengan Pak Iris. Bukan masalah nominalnya Pak Iris ya, tapi value-nya yang memang betul-betul untuk Kokarsi harus kita jaga sama-sama. Aplaus untuk Pak Iris dan teman-teman. Ya, jadi pesan penting dari Presiden Direktur yang ingin saya sampaikan hari ini adalah kelola koperasi dengan bagus, dengan transparan, sehingga jalannya koperasi bisa terkontrol dengan baik. Selamat melakukan RAT. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepala Dinas UMKM Bapak Agus Mintono SH MSI, yang terhormat Kepala Dinas Koperasi UMKM Kota Cilegon Bapak Didin, yang terhormat Direksi PT Sankyu, dalam hal ini diwakili oleh Bapak Didi Mufdi beserta jajaran manajemen PT Sankyu, yang terhormat pengurus Kokarsi Unit Cilegon beserta jajarannya, begitu juga dengan Dewan Penasihat Kokarsi Unit Cilegon dan jajarannya, yang terhormat pengurus Koperasi Unit Kantor Pusat, dan yang terakhir pengurus Koperasi SLI yang dalam hal ini baru dibentuk Pak bulan kemarin, bulan November, tapi kita masih dalam tahap penyelesaian. Dan yang terakhir adalah bapak-bapak dan ibu-ibu yang hadir dalam undangan rapat anggota tahunan tahun ini. Bapak dan ibu sekalian, seperti yang kita ketahui bersama bahwa salah satu tujuan dari dilaksanakannya rapat anggota tahunan adalah untuk mengevaluasi kinerja 1 tahun dan juga untuk menetapkan arah dan strategi untuk pelaksanaan kegiatan yang akan dilakukan tahun ke depannya. Untuk itu adalah diperlukan kerjasama yang baik pengurus maupun anggota untuk sama-sama membangun dan mengembangkan koperasi untuk kesejahteraan bersama. Dan dari laporan yang disampaikan ke keuangan tadi yang saya terima, bahwa tahun ini omset dan keuntungan yang didapat oleh koperasi unit Cilegon sangat besar. Walaupun tadi Pak Iris menyampaikan ada penurunan ya 3%, tapi menurut kami sudah sangat besar dibandingkan dengan koperasi yang lain. Dan untuk itu kami sangat mengapresiasi atas kinerja Bapak pengurus di tahun 2023 ini. Dan koperasi sebagai partner bisnis dari Sankyu itu sudah mensupport, ya Pak, sudah mensupport, dan ini menjadi perhatian bagi Bapak Morino, seperti Pak Dedi tadi, dia invest terhadap koperasi. Begitu besarnya pengelolaan dan memang harus benar-benar dilakukan dengan sebaik-baiknya. Jangan sampai ada kesalahan dalam pengelolaannya. Untuk itu beliau tadi dalam BOD meeting kemarin, mungkin Pak Dedi tahu juga bahwa beliau meminta kami untuk menyampaikan atau menginformasikan terkait dengan koperasi kinerja maupun laporan keuangannya. Nah, itu akan disampaikan dalam BOD meeting. Mungkin nanti saya minta ke Pak Iris terkait laporan keuangannya. Untuk itu kami dari koperasi unit koperasi sekunder mengucapkan selamat atas pencapaian dan kinerja tahun 2023. Begitu juga penghargaan yang terima dari kota maupun provinsi. Bapak dan Ibu sekalian, di kepengurusan kami, Koperasi Sekunder Indonesia, bahwa tahun ini adalah tahun terakhir kami mengurus. Untuk itu kami hadir di sini dengan full tim. Artinya kami hadir di sini untuk mengapresiasi kegiatan RAT ini, dan mungkin tahun ini di kesempatan ini kami juga ingin pamit karena di bulan Juli nanti ada pemilihan atau kepengurusan baru, dan mudah-mudahan kami berharap dari teman-teman sekalian ada kandidat
untuk ikut dalam kepengurusan atau menempati posisi di koperasi sekunder. Demikian mungkin sambutan dari saya, tidak banyak karena tadi bapak-bapak yang lain sudah banyak menyampaikan sambutannya. Saya mengucapkan selamat melaksanakan kegiatan rapat anggota tahunan tahun buku 2023. Semoga apa yang ditetapkan atau apa yang diputuskan di tahun ini bisa menjadikan kesejahteraan bagi para anggotanya. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kepada Bapak Putra dan untuk nama yang kedua yaitu keluarga dari almarhum Bapak Baringin Simanjuntak dari Asahimas Insight, dan kali ini akan diwakilkan oleh Bapak Toto Leo. Dan untuk nama yang selanjutnya adalah Bapak Nurdin dari MCCI Insight. Kepada 3 nama yang saya sebutkan dimohon untuk dapat hadir di depan. DPKK itu Pak merupakan dana purna keanggotaan koperasi. Artinya anggota-anggota yang sudah keluar dari koperasi akan mendapatkan apresiasi dalam bentuk uang atau saham lah istilahnya yang dibagikan. Nah itu kriterianya berdasarkan dari masa kerja dari yang ada surat dari perusahaan Pak. Dari situ kita akan baca. Demikian. Dan selanjutnya adalah keluarga dari almarhum Bapak Baringin Simanjuntak, dan hari ini diwakili oleh Bapak Toto Leo. Dan yang terakhir adalah Bapak Nurdin dari MCCI Insight. Demikian tayangan ini, semoga menginspirasi untuk koperasi-koperasi lain. Jangan lupa untuk subscribe, like, share, dan komennya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.